Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala fil munajati ilahi la in talabtani bidzanbin la adlubannaka bi afika wa la in talabtani bi bukhli la adlubannaka bi sakhaika wala in adkhaltani an-naro la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Jadi Abi Sulaiman Ad-Darani itu ulama di abad 8 sampai 9. Nah, Abi Sulaiman Ad-Darani itu pernah ketemu dengan ulama besar namanya Ahmad bin Abi Al-Hawari. Ketika Abi Sulaiman Ad-Darani ketemu dengan Ahmad bin Abi Al-Hawari, ini Ahmad bin Abi Al-Hawari ini termasuk ulama besar, juga ulama sufi. Ketika Ahmad bin Hawari ini ketemu dengan Abi Sulaiman, pernah ngomong, saya ketika sholat, ketika di kegelapan malam atau ketika di tempat yang sepi, saya bisa khusyuk sholat saya. Nah, Abi Sulaiman Ad-Darani ini dengan bahasanya Ahmad bin Abi Al-Hawari ini menyinggung bahasanya Ahmad Al-Hawari. Karena apa? Ketika kita sholat di dalam tempat yang seperti itu, berarti sholatnya belum makom tinggi, ya. Nah, terus dan pernah Abi Sulaiman Ad-Darani pernah munajat. Ketika sholat malam berdoa ini dengan tangan satu, bukan dengan dua tangan. Nah, terus pas berdoa dengan tangan satu, karena di waktu itu waktu yang sangat dingin, ketika doa dengan dua tangan ini tidak kuat, akhirnya tangan yang satu dimasukkan ke gamisnya, ke pakaiannya Abi Sulaiman Ad-Darani, yang satu berdoa. Begitu malam-malam dia ngimpi. Dalam mimpinya dia mendapatkan apa yang dia doa, apa yang dia minta sama Allah Ta'ala hanya separuh, yang separuh ditunda. Begitu bangun, dia doa lagi sama Allah, pun masih dalam keadaan yang sangat dingin, tetap dengan dua tangan. Karena dia menyesali ketika dia berdoa dengan satu tangan, karena permintaan yang dia minta belum terpenuhi, hanya separuh. Begitu kedua, ketiga, dan seterusnya, Abi Sulaiman Ad-Darani itu tidak pernah berdoa dengan satu tangan, walaupun dalam keadaan yang sangat dingin. Ini Abi Sulaiman Ad-Darani, ini ulama besar. Maka dengan bahasanya ketika munajat, la in talabtani bidzanbi la atlubannaka bi afika, Gusti, seandainya engkau akan menuntutku sebab dosa-dosaku, maka akan aku harapkan ampunanmu. Maka kalau dalam kitab Sulam Taufik itu ada doa itu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi, ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Itu termasuk doanya Abi Sulaiman Ad-Darani. Maka seandainya engkau menuntutku sebab dosa-dosaku, maka akan aku harapkan ampunanmu, Gusti. Karena innahu kana ghaffara, Allah itu yang maha mengampuni dosa. Walaupun dosa hambanya mislu, ya, kalau bahasa kitab satu, misla zabadil bahri, walau karena misla zabadil bahri. Seandainya dosa hambanya sampai seperti busa yang di lautan, tetap Allah akan ampuni dosa hamba itu, selagi hamba itu tobat minta ampunan sama Allah Ta'ala. Maka kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu menerangkan tobat, banyak tata cara, banyak untuk munajat ke Allah supaya dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Yang kedua, bahasa Abi Sulaiman, wala in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika, seandainya engkau menuntutku sebab pelitku,
kepelitan saya, kebakhilan saya, maka akan aku harapkan dengan sifat lomanmu. Karena kita kan hamba yang sangat dhaif, pelit kadang-kadang kepada diri sendiri, ya. Kalau kita memberi kadang-kadang dengan bahasa riya, tapi ke Allah tanpa sedikit pun. Yang ketiga, wala in adkhaltani an-naro la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Gusti, seandainya engkau akan memasukkanku ke nerakamu, maka akan aku kabarin ahli neraka bahwa saya mencintai Allah Ta'ala. Kalau orang cinta Allah sama Allah, tidak bakal masuk nerakanya Allah. Pasti tidak bakal masuk nerakanya Allah kalau orang cinta sama Allah. Karena ketika cinta sama Allah, pasti mengerjakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang.